Oke, semuanya, dengarkan anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi pada materi minggu ini, geografi, masuk pada bab kedua. Bab kedua mengenai bioma ya. Pengertiannya di sini adalah salah satu ekosistem yang besar dan luas, yang di dalamnya terdapat berbagai macam flora dan fauna yang dilindungi. Secara umum, bioma memiliki 3 pelaku utama, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Bioma yang terbentuk biasanya akan menyesuaikan sesuai dengan letak geografis, astronomis. Nah, itu dari pengertian bioma ya. Baik ya anak-anak, kita ibu lanjutkan. Tadi pengertiannya sudah. Sekarang macam-macamnya ada apa saja bioma di dunia ini, yaitu antara lain satu, ada bioma taiga. Bioma taiga adalah didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum karena dipengaruhi iklim yang sangat dingin. Tumbuhan utamanya mendominasi di kawasan di sekitar yang ada di iklim dingin. Bioma ini terdapat di belahan bumi bagian utara seperti Rusia, Siberia, dan Kanada. Yang kedua adalah bioma gurun. Bioma gurun ini mempunyai curah hujan yang rendah sehingga daerah gersang. Floranya yang hidup di gurun adalah jenis flora dan yang tahan lama terhadap kekeringan. Antara lain alang-alang, kaktus, dan bunga adelion. Gurun terluas di dunia adalah Gurun Sahara yang terletak di benua Afrika. Kawasan gurun Asia di sini ada Afrika Utara yang umumnya ditumbuhi tumbuhan korma yang pernah kita jumpai saat setahun sekali ya, seperti pada bulan Ramadan biasanya tuh ya, karena ada juga di Indonesia, cuman beberapa ada sedikit Indonesia yang bisa tumbuh ya. Oke, lanjutkan. Di Afrika Utara ditumbuhi kurma, sementara gurun di Amerika ditumbuhi bunga ya, jenisnya seperti itu. Yang di sini dandelion dan verbena. Dan gurun di Australia ditumbuhi pohon bonjum. Jadi beda-beda ya antara Amerika, Australia, dan Afrika Utara. Awas ingatin tuh perbedaannya 3 macam tersebut ya, supaya lebih diingatkan lagi. Oke, ibu ulangi macam-macam bioma, yaitu ada bioma tundra. Bioma tundra didominasi oleh rumput dan lumut. Bioma tundra terdapat di daerah kutub. Bioma tundra juga dapat dijumpai sekitar lingkaran Arktik dan Antartika, Amerika Utara, Eropa bagian utara. Ya, sedangkan bioma hutan musim terdapat pada daerah yang mempunyai iklim sedang atau daerah yang memiliki 4 musim. Bioma ini juga sering disebut sebagai hutan yang penuh karena pada musim gugur daunnya luruh berguguran. Jenis vegetasi yang tumbuh adalah oak, acer, dan kastanek. Bioma ini terdapat di daerah Eropa Barat, Eropa Tengah, Asia Timur, dan Asia dan Timur Laut Amerika. Baik, ibu lanjutkan ya nak ya. Di sini ada karakteristik bioma di dunia. Karakteristik adalah ciri ya. Oke, di sini ada 6 macam cirinya. Di antaranya adalah pada setiap bioma ada suatu komunitas klimaks. Yang kedua, dalam komunitas tersebut ada suatu bentuk vegetasi yang utama yang mendominasi kawasan tersebut. Yang ketiga, komunitas tersebut stabil sepanjang masa. Keempat, bioma terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berbeda pada suatu iklim atau wilayah geografisnya. Yang kelima, setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Yang terakhir, bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Ya, khususnya
di wilayah Indonesia Barat. Di Indonesia, tidak hanya Indonesia Barat, Indonesia juga ada ya, kemudian benua lain. Baik ya, nah Ibu lanjutkan persebaran fauna di Indonesia. Di sini ada berbagai jenis binatang yang berbeda dari pulau satu ke pulau lainnya, khususnya Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Persebaran pulau di Indonesia Barat antara lain Pulau Sumatera, ada harimau, madu, ada beruang, ada kemudian ada gajah. Di Pulau Jawa ada badak, ada banteng, dan orangutan. Nah, orangutan di sini ada di Pulau Kalimantan yang luas ya. Nah, yang kedua itu ada anoa. Ya, kemudian ada komodo, ciri khasnya hewan endemiknya. Burung maleo, dan satu lagi ada babi rusa. Nah, itulah ciri khas antara dua pulau. Yang terakhir adalah hewan cendrawasih, kemudian burung cendrawasih maksudnya, kemudian kakatua, kemudian ada walabi, dan satu lagi kuskus. Itu untuk hewan yang ada Indonesia Timur. Awas, di sini kalian harus bisa membedakan jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia, yang menyebabkan apa perbedaannya, kenapa hewan itu hidup dan bisa berkembang biak satu sama lain dan berbeda wilayahnya ya. Mungkin kalian waktu di SMP pernah diberikan penjelasan oleh Bapak Ibu guru kalian ya, yang mendasari hewan di Indonesia itu beraneka ragam. Dan di sini kalian tugasnya adalah melindungi, merawat, melestarikan ya, supaya hewan yang berbagai jenis Indonesia ini masih tetap lestari ya. Makanya ada dilarang perburuan ya, khusus menguntungkan pribadi. Nah, ini hewan inilah yang kalian tadi Ibu sebutkan, kalian ini hewan yang dilindungi oleh pemerintah ya. Bagi siapa yang sengaja merusak hewan ataupun tumbuhan yang sudah dilestarikan oleh pihak pemerintah, itu nanti ada sanksinya. Upaya gimana? Kalian sebagai regenerasi ya harus melestarikannya dengan baik. Terus tujuannya apa? Kita untuk regenerasi berikutnya, supaya hewan ini jangan sampai punah, jangan sampai cuman kenangan saja ya. Jadi diperlihatkan oleh regenerasi kita sekarang ini, supaya Indonesia yang begitu kaya, tidak hanya tumbuhan, flora dan fauna pun perlu dilestarikan ya. Itulah gambarannya persebaran hewan di Indonesia yang cukup unik ya, menarik untuk kalian ketahui ya. Itu saja gambarannya. Nah, ini sini dalam peta ada kelihatan garis ya. Di tengah ada dua garis, namanya garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace itu garis yang membelah pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Perbatasannya Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah antara lain Pulau Sulawesi, Pulau Komodo, Nusa Tenggara. Nah, itu dibatasi oleh garis Wallace. Sedangkan dari Indonesia Tengah ke timur ya, Indonesia Tengah, Pulau Sulawesi, dan Pulau Komodo, Nusa Tenggara, nah, itu bagian Indonesia Tengah. Sedangkan Indonesia Timur yaitu Pulau Irian ya, Pulau Irian Jaya, itu namanya garis Weber ya. Jadi di sini ada hewan endemik yang ada garis perbatasannya. Jangan sampai Indonesia bagian barat ketukar dengan Indonesia Timur. Hewannya juga nggak akan hidup, tapi tidak bagus isinya, tidak seperti dari asalnya ya. Dari asalnya berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nah, itulah pembagian garis Wallace dan garis Weber. Apa itu garis Wallace? Garis yang membelah ya, membagi kepulauan di Indonesia antara Indonesia bagian barat dan tengah.
garis Weber adalah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, ya. Itu saja ya nak ya. Ibu memberikan paparan ini, nanti saat ada waktu kita berikan untuk tanya jawab. Bagi ada yang mau ditanyakan silakan, atau bisa melalui WA. Jika tidak mau memberikan penjelasannya, Bu saya malu, Bu saya melalui WA boleh, silakan. Jika masih belum paham dan belum ngerti, boleh kalian tanyakan ke Ibu langsung ya. Oke, setelah season berikut ini. Demikian ya materi Ibu untuk minggu ini. Harapan Ibu ke depan, kalian simak dengan baik dan diingatkan, bukan cuma kalian ingat sesaat sekarang, tetapi ingat untuk sampai kelas 12, sampai nanti kalian masuk di bangku kuliah ngambil jurusan geografi, itu pasti nanti akan ketemu kembali. Jadi tidak hanya mempelajari sekarang, tapi diingatkan sampai ke depan. Itu harapan Ibu. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian fokus, bisa dimengerti, kalian bisa nanti ditularkan, bisa pembelajaran melalui tidak hanya kebutuhan sini, tapi untuk adik-adik kelas kamu ya, terutama adik di rumah, adik di sekolah. Mungkin saya tanyakan kamu yang lebih paham, lebih dimengerti, silakan tularkan. Itu saja Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.